Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir, mau sempatkan waktu untuk bersama kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mau kita mengambil saat teduh sebentar. Selamat kita Yesus, Allah kami akan surga. Tuhan, ini kami mau datang bersujud di hadapan. Kami mau datang memuji dan memuliakan kebesaran. Kiranya Engkau mau datang hadir bersama kami. Putuslah Roh Kudus-Mu buat firman-Mu itu. Kami bersyukur, kami mau masuk dalam hadirat. Haleluya. Amin. Terima Tuhan saya kasih, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang berkata, bagi Dia. Yesus, nama
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami bersama-sama bersehati memuji memuliakan. Urapi setiap kami yang sudah hadir Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Jangan ada satupun yang kau lewatkan, supaya setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, jemaat-jemaatmu yang dalam perjalanan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan mereka. Tibakan di tempat ini dalam pertolongan Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahkan jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus. Jadilah mereka sembuh dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang dalam bepergian di luar kota, Tuhan menolong dalam semua tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh jemaatmu yang melihat secara online, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menjamah, Tuhan juga mengurapi setiap jemaatmu yang menonton secara online Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua yang tidak datang dari Tuhan. Setiap kuasa jahat, roh jahat, mantra-mantra, sihir-sihir, semua yang dihalau di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang berkuasa penuh di area sekeliling kami, di ruangan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati tetangga kanan, kiri, depan, belakang kami Tuhan. Bahkan radius 200 meter dari tempat ini, setiap orang yang sengaja ataupun tidak sengaja mendengar pujian penyembahan, bahkan yang mendengar firman Tuhan, Tuhan ubahkan mereka, jamah hati mereka, supaya mereka juga bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan mobil, motor, semua kendaraan yang kami parkir di bawah, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat tidak baik, semua yang dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghabiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersama-sama katakan Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa dengan Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes. Apakah jemaat Tuhan mau menerima
Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya bersama luar biasa. Yes. Saya juga sangat mengucap syukur. Yang pertama, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan saya. Dari masa saya bertumbuh di dalam Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan menghadapi tantangan, musibah, apapun itu, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan saya. Dan saya juga mengucap syukur yang kedua karena kemarin tanggal 15 saya genap usia ke 25 tahun. Usia yang sudah berjalan, tetapi saya percaya bahwa saya selalu muda bersama Tuhan Yesus. Saya selalu melihat nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur karena banyak hal yang saya lalui, tetapi Tuhan itu begitu dahsyat, Tuhan itu begitu baik. Dari saya di Solo sini sudah masuk 8 tahun ya, dan itu saya tidak pernah pulang ke Papua dan saya selalu merayakan saya punya ulang tahun itu bersama kedua orang tua saya rohani di sini. Saya sangat mengucap syukur karena masalah orang tua yang sangat-sangat baik begitu dalam kehidupan saya. Saya tahun ini tuh kayak merasa banyak hal yang saya pernah begitu. Tapi saya sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik gitu. Sampai saya umur sudah 25, kemarin tuh saya telepon dari orang tua saya, telepon ke sana. Terus memang ada beberapa bulan itu ya kita miskomunikasi antara saya dengan orang tua begitu. Tetapi saya sadar bahwa saya tidak bisa ikut, saya punya ego sendiri begitu. Dan saya telepon, saya minta ampun sama mereka. Dan ya Tuhan Yesus begitu baik. Akhirnya ya kita komunikasi baik kembali. Dan kemarin itu ya sempat mereka tidak telepon saya dan saya itu kayak saya telepon tapi nomor mereka itu tidak aktif semua gitu. Dan ya saya di situ bilang, aduh ini masalahnya apa lagi? Padahal kita sudah bereskan begitu. Dan pada malam hari itu sempat mau saya cek sama ulang tahun gitu. Dan saya di sini saya bilang ke mama, saya sampai umur sudah segini tapi saya tidak kasih apa-apa begitu. Tapi saya percaya bahwa saya punya doa selalu saya percaya keputusan kedua orang tua begitu. Dan pesan orang tua bilang, intinya kau dekat sama Tuhan saja, dekat sama Tuhan apapun masalahnya, jangan lepas komunikasi dari kami seperti itu. Dan ya saya yang membuat saya kuat itu adalah doa orang tua saya begitu. Doa orang tua saya yang sangat-sangat luar biasa dari kekurangan, tapi saya masih bisa berada, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas saya itu karena doa orang tua saya begitu. Dan saya sangat mengucap syukur dan saya bisa merayakan bersama teman-teman saya di sini dan mereka menjadi keluarga saya juga. Saya sangat mengucap syukur. Itu saja kesaksian saya. Ya, baik untuk kata saya dan persaksiannya, karena Tuhan Yesus berkati tetap jadi berkat bagi banyak orang. Masih ada yang menyaksikan cerita kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya selalu bilang kalau bersama Yesus itu selalu dahsyat dan luar biasa. Ya. Karena bersama Yesus ada sukacita dan kebahagiaan. Teman-teman, satu minggu ini saya rasa penuh sukacita, saya bersyukur sekali karena penyertaan Tuhan itu luar biasa. Lewat apa saja, apapun itu. Dan saya bersyukur juga karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan selalu ada di satu saya dan juga saya senang. Dan 2 minggu ini saya tidak baca firman, tapi
firman itu tetap ada di satu hati. Dan saya bersyukur juga tadi saudara saya bilang kalau betul dia dari orang tua, tapi ada papa, ada mama, teman-teman semua dari keluarga sini terbaik juga. Dan saya bilang teman-teman yang pernah bosan-bosan mengucap syukur sama Tuhan apapun keadaan kita, karena dengan bersyukur Tuhan pasti memberikan kebahagiaan. Dan teman-teman mungkin itu saja kesaksian dari saya, semoga kita semua diberkati. Shalom. Baik, terima kasih untuk Kakak Mika dengan kesaksiannya. Karena Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan? Ayo Mika. Jika belum ada, apa masih ada? Oke, di pesannya kita akan masuk untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau katakan satu lagu yang berkata pribadi yang menyenangkan hatiku. Ya karena Tuhan, apapun yang tersembunyi di dalam hati kita yang paling
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sejahtera dulu buat kita semua. Ini saya kedua kali ya. Waktu itu saya nggak ditemani ya sama saudaranya, ditinggal sendirian. Terima kasih buat Pak Denny, Bu Erin, Bu Lara di sini, tapi Pak Mami juga ya buat kita di tempat ini. Oke, tadi nggak ada istilah Bapak, istilahnya Papi ya sama Mami. Ya, saya betul-betul Papi Mami ya. Baik. Nah, ini ada saya dibantu sama operator mungil dari saya tadi saya operatornya Fiona. Oke, nah tema hari ini kita mau bicara mengenai Tuhan itu ada di mana gitu. God, where are you? Karena kalau kita ngomongin di era sekarang ini rasionalitas manusia atau cara pikir kita, kerangka berpikir kita itu seringkali merusak iman kita. Sehingga bukan hal yang aneh seringkali dalam pergumulan kita percaya sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Tapi yang kita lihat, kita dengar semuanya kemana itu Tuhan? Ya, kok saya katanya ikut Tuhan Yesus harusnya ditolong, sampai sekarang kok nggak ditolong-tolong ya sama Tuhan? Katanya saya akan dapat peluang-peluang bagus dalam hidup saya, tapi kok nggak juga gitu, ditunggu-tunggu nggak ada gitu ya. Terus akhirnya pertanyaannya muncul nih, Tuhan sebenarnya ada di mana sih? Gitu ya. Bener nggak? Tapi kita tahu di dalam diri kita salah itu, gitu ya. Salah, nggak boleh gitu. Orang Kristen harus percaya kalau Tuhan ada, Tuhan menyertai, Dia bersama-sama dengan kita. Nah, kita indoktrinasi. Tapi bahayanya banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini goyah imannya karena apa? Nggak kenal siapa Tuhannya. Dia cuma gini, pokoknya Tuhan itu ada, tapi nggak sampai ngerti adanya seperti apa sih, gitu ya. Di mana dia, keberadaannya bagaimana? Nah ini yang yuk kita sama-sama belajar. Karena saya yakin ini orang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat. Amin, amin. Dan akan bertindak. Ya, yang seringkali buat kita loyo, nggak tahu harus berbuat apa. Terus kita memilih alasan. Kayaknya saya mau rest dulu, saya mau istirahat dulu, saya mau tenang dulu. Katanya kita buat masa tenang sendiri buat diri kita sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah karena tidak mengenal Allah. Ya, kita nggak mengenal Allah. Nah, firman Tuhan selalu membuat kita untuk mengenal Dia. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sini jawaban yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Bisa baca. Ibrani 13 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman dari Ibrani ini menarik sekali seperti ya. Ngomongin penyertaan Tuhan, sebenarnya kan jawabannya ya, Tuhan itu ada di mana? Gak pernah tinggalin saudara saya. Jadi kita sering ditipu sama perasaan kita sendiri. Kenapa kita bisa ditipu dengan perasaan kita? Karena kita nggak kenal Dia. Kalau orang mengenal Dia, dia tahu banget Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Nah ini perjalanan hidup kita nih untuk mengenal Tuhan. Karena nggak ada ya satu orang pun sampai sekarang bisa mungkin aku sudah mengenal Tuhan. Wah kayaknya sombong banget. Nggak mungkin. Tuhan begitu besar, begitu agung, begitu mulia, dalam, tinggi, nggak bisa lah. Ya sampai akhir kita menutup mata tetap banyak rahasia yang belum kita tahu mengenai Tuhan kita. Tapi bersyukur hanya di dalam Yesus Kristus saudara dan saya bisa mengenal Tuhan. Yang lain nggak bisa loh. Mereka mau baca kitab suci kita, yang ketemu mereka cuma melecehkan firman Tuhan. Karena mereka nggak bisa mengenal Tuhan. Anugerah besar buat saudara saya waktu kita baca firman Tuhan kita bisa paham. Amin. Oke. Nah ini mungkin nih, janganlah kamu menjadi hamba uang. Sebenarnya poinnya ada di yang B. Tapi yang menarik adalah hamba uang dan cukupkan dirimu bicara dengan penyertaan Tuhan. Saudara teman-teman semua di sini yang nanti akan membuat Anda goyah Tuhan itu tolong atau enggak, ternyata pas kita butuh banget.
Pas Anda baik-baik saja, Anda tahu Tuhan bersama dengan saya. Dia selalu ada dengan saya. Tapi pas kita kepepet, nggak punya apa-apa. Itu tuh Kadang-kadang si iblis tuh langsung gitu ya, mana Tuhanmu gitu kan? Mana? Lihat hidupmu susah banget. Kamu berdoa minta pertolongan, mana? Tapi kita kan tahu ya, waktu kita merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang menjadi jawaban utama bahwa Allah telah berfirman. Amin, amin. Allah telah, artinya sudah. Dan waktu firman keluar tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Amin, amin. Amin. Apa yang keluar dari mulut Allah, firman itu, iya, amin. Gak pernah batal sampai selama-lamanya. Ini pengenalan Tuhan. Jadi pertama, waktu Anda mengikut Tuhan Yesus, Anda tahu mengenal Dia melalui firman-Nya. Dan firman-Nya tidak mungkin salah, tidak mungkin batal. Amin. Waktu kita kepepet nih, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Membiarkan itu apa? Itu perasaan kita. Tuhan, istilahnya membiarkan tuh keren banget. Karena kalau membiarkan berarti dia ada di situ. Oh. Amin. Jadi Tuhan itu ada. Amin, amin. Kita aja yang seringkali nggak tahu, nggak sadar kalau dia ada. Dan dia tolong kita. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, kalau naik motor jangan kenceng-kenceng, malaikatnya sibuk. Yang ngelakuin nggak sadar kalau malaikatnya pontang-panting sama dengan saudara. Terus waktu ada itu Tuhan, nggak ada apa-apa, kenapa saya jatuh? Nih, lupa dia sepanjang perjalanan ditolong sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dia tidak akan membiarkan. Amin, amin. Yang kedua, ditekanin lagi sama si Paulus Ibrani, ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Pegang, masukkan dalam hati. Tuhan ada. Gak mungkin biarin kita. Artinya kasihnya aktif. Amin ya. Kedua, gak mungkin dia tinggalkan. Bahkan katakan sekali-kali gak akan pernah tinggalkan kita. Amin, amin. Sekali aja enggak. Amin, amin. Berapa banyak kita sering berpikir, kayaknya aku sendirian, butuh salon, nyakitin. Kalau ada pacarannya, pacarannya di sebelah ya, atau ada pacaran nanti malah baper semua kan? Orang tua lah ya, ditemenin orang tua kita gitu ya. Lalu kita ngomong, jadi siapa-siapa yang nemenin? Padahal orang tua di sebelahnya tuh, dianggap nggak nih? Nah kita seringkali gitu tuh sama Tuhan, merasa lonely, sendirian di tengah keramaian sekalipun. Ada lo yang di sini di tengah-tengah ibadah jemaat sekalipun kita belum rame-rame, tapi rasanya sendirian. Kan gini ya, habis acara saya sering anak-anak itu lucu lagi pulang. Gimana tadi? Gak enak, gak ada temannya. Lucu kan? Padahal duduknya rame-rame loh. Pulang ngomongnya apa? Gak ada temennya. Nah memang tadi yang datang cuma kamu gitu kan? Apakah kamu seorang diri? Enggak, ternyata feel lonely. Nah penghiburan yang luar biasa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin, amin, amin. Amin. Nah sekarang baru intinya, ini baru prolog ya, baru prolog ya. Ini sekarang intinya. Slide berikutnya, Yona. Kita belajar dari Pak Habakuk ya. Habakuk, ini menarik. Semua udah baca Habakuk? Wah, di skip nih. Habakuk udah baca belum? Cuma 4 pasal. Nanti pulang dibaca ya. Cuma 4 pasal. Anda pulang sampai rumah Anda
Anda baca 1, 2, 3 pasal selesai, wah Habakuk selesai kebaca. Ya, jangan lewatkan kitab Habakuk. Ini kitab menarik, ya, kitab menarik sekali. Habakuk pertama 2 sampai 4. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Nah, kita belajar tentang Habakuk ini bagaimana Habakuk sebenarnya sedang merenungkan apa yang direnungkan oleh orang-orang sekarang. Jadi ternyata perenungan kita sekarang pun sudah ada dari zaman baru, yang tentu juga ada. Habakuk pertama, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Jadi ini judul yang diberikan oleh LAI. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi Habakuk itu kalau Anda nanti belajar julukan dari Habakuk itu menarik ya. Katanya ini Habakuk nabi bingung. Seorang nabi yang bingung itu Pak Habakuk, karena dia menyampaikan berita Tuhan, tapi dia bingung. Tuhan, kok yang ku kenal dirimu sama yang di realita kok beda? Semua yakin ya Tuhan adil. Setuju? Dia adil. Dia pencipta alam semesta. Semua setuju? Tidak ada satu kuasa pun di atasnya dia. Setuju? Tapi kenapa kita lihat ketidakadilan? Loh, katanya Allah adil, Allah berkuasa. Tapi kok yang kita lihat tidak adil? Konglomerat atau pejabat yang korupsi besar sekali dihukum 2 tahun, 5 tahun, pendek-pendek gitu. Manik ayam bisa dihukum. Padahal ya si pejabat itu mikir ya, tadi saya ngerti, iya ya, kenapa orang-orang korupsi itu nggak pernah sembuh-sembuh? Hukumannya ringan saja. Kerja 5 tahun bisa dapat puluhan M atau udah kita nggak usah ngomong puluhan M lah, ngomong 5 M aja. Berapa? Kita kerja apa dapat 5 M? Susah banget kan? Nah, korupsi dapatnya banyak, gitu kan? Udah ada pasang badan masuk penjara gitu kan? Keluar tetap kaya Ustaz. Makanya pada nggak takut. Lalu kita lihat ini, kok nggak adil ya? Nah, ini kan, kok nggak adil ya? Katanya Allah adil. Ini kan pemikiran rasional, ini bukan rasional. Semua kan juga ini sudah heboh di masyarakat, gitu kan ya? Sudah pada tahu semua. Bisa gitu ya? Nggak ada keadilan. Tapi Allah itu adil. Amin. Sama loh. Ini juga pusing. Bisa bertanya sama Tuhan kan? Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak dan tidak kau dengar? Sampai dia kepikir, apakah teriakannya nggak sampai? Karena dia punya keyakinan, kalau teriakanku doaku sampai, pasti terjadi sesuatu. Ini gini, mosok Tuhan nggak tahu. Sama yang perlu kita sekarang. Oh itu susah ya, saya sudah kerja keras mau lampu, belum sampai banyak habis lagi gitu. Tabungan kok nggak awet gitu ya. Udah pelihara baik-baik motor, kok ya tetap ada rusaknya. Keluar lagi, ya kan? Anda belajar, yang keluar kok bukan yang dipelajari, halaman yang lewat. Bukankah saya sudah belajar gitu kan? Nah, si Habakuk ini dia berseru sama Tuhan dan kayaknya
Dia berseru lagi penindasan, tetapi tidak kekal. Makanya kita melihatnya sekarang malah ada satu istilah yang menarik yang kayaknya semua orang, orang baik itu matinya cepat. Orang baik kok malah nih. Dan kayaknya, biasa, dia baik. Tapi kalau yang jahat, baik-baik saja. Jangan ngomong. Terus penindasan gitu kan. Kenapa terjadi seperti itu? Terus akhirnya bahayanya orang Kristen ikut-ikutan. Udahlah, jadi kita coba usah baik-baik. Waduh, bahaya banget teman-teman. Jangan ya, karena firman gak pernah berubah. Amin. Firman gak pernah berubah. Ini kan baru prolognya Habakuk, jangan dibaca satu pasal saja makanya. Makanya baca Habakuk terus sampai akhir, kan jangan baca di pasal keempat. Jangan baca keempat, jadi baca firman Tuhan bukan sepotong-sepotong, gak boleh males. Ya, nah seringkali pengajaran-pengajaran yang ngaco pakai ayat kayak gini, lalu ngomong, tuh kan lihat aja, Habakuk aja gak percaya, apalagi kita. Nah, gawat sebetulnya. Enggak, ini sebuah perenungan yang terjadi. Dunia sedang haus, lapar akan Tuhan. Tapi mereka nggak tahu cari mana. Nah, saudara bersyukur di dalam Yesus saja kita bisa mengenali. Ya. Slide berikutnya. Ini saya kasih apa? Slide berikutnya. Oke, wah terlalu kecil ya? Gak apa-apa lah ya. Ini saya cuma memberikan dua pemahaman mengenai apa yang kita yakini dan apa yang sebenarnya yang terjadi di kenyataan. Yang pertama, seringkali kita tahu bahwa Tuhan adil dan menyatakan keadilannya, tapi orang jahat hidup lebih nyaman dan menekan orang yang benar. Ya, kita tahu itulah. Saya kemarin naik kendaraan dengan anak-anak, lalu setiap kali ada orang makan, itu jalan ditutup, yang rider datang semua suruh minggir. Terus kan mereka yang gaji rakyat, tapi mereka malah kebalik. Tapi ya memang seperti itu. Dan kita udah, biasa. Nah ini yang dialami ya. Harusnya kan adil. Harusnya nggak seperti itu. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Tapi kejahatan malah mengalahkan kebaikan. Orang yang baik, banyak yang tertindas. Kita tahu bahwa itu Tuhan Yesus merasa dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa Anda di muka bumi ini sepertinya semuanya baik-baik saja. Enggak. Memang kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan itu seumur hidup kita. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ada atau kita tidak tahu Tuhan ada di mana. Ya. Berikutnya, terang menguasai kegelapan itu harusnya. Tapi kita tinggal di dunia ini, kegelapan menguasai terang. Itu kenyataan. Tapi lebih mengerikan, terangnya pelan-pelan jadi gelap. Nah ini jadi PR kita sama-sama. Saudara, waktu Anda dalam Kristus Anda ada terang. Tapi begitu Anda memutuskan untuk melakukan dosa, Anda hidup dalam kegelapan. Dan yang sudah mengatakan apa? Terang itu sudah datang. Tapi manusia lebih memilih kegelapan daripada terang. Akhirnya yang kita lihat, terang kok sepertinya kalah sama gelap. Tapi di dalam alam roh, waktu tadi Pak Dini berdoa, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan harus dinyingkir. Itu terjadi. Habis semuanya. Amin. Kita akan lihat Allah kita tetap bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi itu yang kita lihat. Kenapa? Karena memang saudara dan saya ini musafir di muka bumi ini. Perantau. Kita perantau. Rumah kita surga. Amin. Nah orang yang mengenal Allahnya itu tahu tempat tinggal sejatinya. Bukan di sini. Sehingga itu gak akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Kita sedang numpang lewat. Berapa tahun kita di muka bumi ini? Paling
Saya bilang dia cicing. Tapi cuma 100. Sedangkan di rumah yang sejati selama-lamanya. Jadi nggak ada artinya mau 100 tahun. Tapi yang sering kali membuat kita pusing apa? Yang 100 tahun ini malah kita lupa persiapan yang kekal. Bertobat ya. Nah, pelan-pelan nih ya. Lalu orang benar dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Ini janji firman Tuhan. Tapi kita lihat orang benar mengalami malah petaka dan celaka. Ya, betul juga ya. Gak selamanya kita baik-baik saja. Tapi janji firman Tuhan apa? Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan jatuh tergeletak. Jadi kita tuh jatuh boleh tergeletak, bangun lagi. Amin. Bedanya Yudas sama Petrus apa? Semua kan ngomong ini, wih, Yudas masuk neraka atau masuk surga? Gua jadi pertentangan gitu. Habis nonton film kemarin kan gitu. Itu ceritanya Pak Petrus ya. Dosanya sebenarnya sama nggak sih? Sama aja. Sama beratnya tuh. Sama beratnya. Satunya sumbar, mati pun berani. Baru Tuhannya mau disalib. Kamu muridnya bukan. 3 kali. Yudas. Pusing juga dia. Ini begini nih. Ada yang pro Yudas mungkin ini. Yudas sebenarnya sedang menggerakkan supaya Tuhan segera bertindak. Menjebak halus. Kacau banget kan? Jebak halus nih. Kasih aja. Gua ada duit. Kan benar aja. Kurang bos duit. Ya. Apa yang bisa tangkap Tuhan? Selama ini gak ada yang bisa tangkap Tuhan. Lu kok ketangkap beneran? Nyesel ya. Tapi penyesalannya sia-sia. Kenapa? Ternyata Yudas berhenti sampai nyesel. Nggak bertobat. Nah, banyak loh kita melihat Yudas. Kita mungkin lihat Yudas gitu, jangan kayak Yudas. Tapi kita sering kayak Yudas. Berapa banyak Anda tahu Anda berdosa, Anda cuma nyesel. Aduh Tuhan, aku harusnya nggak gini ya. Tapi besok lagi sama. Itu cuma menyesal. Menyesal itu cuma dia nggak lanjut, dia berhenti. Tapi nggak berbalik. Itu yang dapat Yudas. Kalau Yudas berbalik, diampuni enggak? Maksudnya tetap 12 saya yakin. Orang yang nyuri uang dari awal Tuhan Yesus tahu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa begini, dibiarkan bertumbuh. Petrus menyesal, tapi Petrus terus mau kembali kepada Tuhan. Nah itu kita, amin. Saudara bisa jatuh, tapi jangan ikut-ikut Yudas. Ya, karena cuma menyesal. Salah aku. Cuma sampai situ, nggak berbalik. Percuma. Harus berbalik. Bedanya di sana kan? Jadi beda sekali. Nah sama, waktu kita mengenal bahwa Tuhan itu apakah betul waktu ikut Tuhan pasti diberkati kalau tapi kalau ikut Tuhan dapat masalah apa yang terjadi? Evaluasi. Karena Allah kita ternyata Bapa yang baik. Dia sedang mendidik kita. Disiplin istilahnya. Ya. Allah itu Bapa yang baik itu mengajarkan anaknya. Ya. Jadi saudara kalau ada masalah itu didikan Tuhan. Jangan anggap remeh. Jangan malah ngomong, Tuhan kok nggak sayang sama saya. Justru sayang sama Anda. Amin. Saya di sekolah teologi selalu ada ngomong ini. Kalau ada dulu pertama, kalau ada 5 komplotan penjahat, yang 4 bukan orang Kristen, yang 1 orang Kristen. Waktu polisi datang, siapa yang ditangkap? Karena semua berdoa supaya lolos. Betul? Maling pasti doanya lolos kan? Betul? Siapa yang ditangkap? Siapanya? Yang Kristen. Yang 4 bisa lolos. Kenapa ini ditangkap? Dikasih kesempatan bertobat. Amin. Kadang-kadang kita nggak ngerti betul kita begitu baik. Padahal aku tidak akan membiarkan. Kenapa orang Kristen nggak
kuat gak kenal sama Tuhannya. Nganggep didikan sebagai penindasan, aniaya, salah besar. Itu sama waktu sekolah itu pertama pertanyaan seperti itu. Semua kan bingung ya, waduh boleh nih kan? Si Kristen pasti juga berdoa lolos dalam nama Yesus. Gak bisa lah lo maling. Karena bisa minta Tuhan mensahkan dosa, salah. Kenapa? Semua yang ditangkap, yang Kristen yang tertangkap dikasih kesempatan bertobat. Nah demikian juga kita waktu kita dapat dalam persoalan, permasalahan pertama, jangan pusingin keluar dulu, saudara. Amin. Langsung evaluasi. Apa ya? Gitu kan? Ada apa dengan saya? Ada apa nih dengan saya? Beres ya. Lalu ambil langkahnya Pak Petrus ya. Bertobat. Perlindungan dari malapetaka, kenyataannya gak demikian. Kekudusan dan takut akan Tuhan sebagai ukuran. Tapi kita melihat materi menjadi ukuran di dunia ini, bukan kekudusan. Bahkan yang paling mengerikan, gereja ikut-ikutan. Sekarang kita lihat gereja atau hamba Tuhan besar itu hamba Tuhan yang gerejanya besar. Padahal itu ukurannya siapa? Oh tadi di awal dikatakan musuhnya Allah itu Mammon. Berdiri di Mammon atau Allah, tidak bisa dua-duanya. Hamba Tuhan besar itu yang mana? Yang menjadi serupa dengan Kristus. Bukan yang kaya raya, yang gerejanya besar, yang punya segala fasilitas. Saya pernah merenung Tuhan lebih besar mana? Waktu saya datang ke gereja pedesaan yang hamba Tuhannya makannya banyak berpuasa bukan karena berpuasa gitu, karena memang gak ada makanan, tapi mereka stay di sana, mereka tinggal di situ. Ada seorang kesaksian seorang hamba Tuhan di Wonogiri, datang pertama misi nggak ada yang mau bertobat. Akhirnya dia ke hutan, dia makan daun-daunan. Dia nggak tahu harus bagaimana. Terus dia ngomong gini, kalau aku berangkat misi, mosok pulang. Tuhan memalukan sekali. Saya mau menjadi hambamu, tapi nggak tahan uji. Ya udah, dia makan daun, dia makan. Lalu dia ketemu orang gila di hutan. Dia ngomong, itu kan jemaat pertamanya. Kan mesti orang gila bisa menerima dia. Dan orang gila ini sembuh. Amin. Rohnya dipatahkan, pergi. Orang gila ini betul-betul jadi jemaat pertama, dan orang gila ini punya keluarga di desa itu. Keluarganya menerima berita Injil, keluarga dan orang gila jadi jemaat. Amin. Dan sekarang sudah jadi gereja bagus. Amin. Terus saya ngomong, ini loh Tuhan gede. Saya datang ke sana, rumahnya gereja. Anda tahu ya kalau ada jemaat dari kota datang kan mau nyumbang gereja, ya Pak pembangunan gereja kasih dana. Dia betul-betul bangun gerejanya loh. Saya masuk gerejanya itu gini, masuk rumah dia plester, semen, nggak ada tengahnya. Kenapa? Karena kan sumbangannya buat gereja, bukan buat rumah dia. Saya berhormat sama orang ini. Ini gambar Tuhan besar. Apakah itu mereka bergelimpangan segala sesuatu? Nanti dulu. Ukurannya apa? Surga. Amin. Ukurannya surga. Nah, siapa pun terenung nih. Apa yang salah? Ini ada yang beres gitu. Apa maunya si Tuhan kok dibiarkan semua itu, gitu ya? Nah, slide berikutnya. Kita berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi kita malah masuk ke jalan kosong, kayak pandang burung, gak ada apa-apa. Semakin dicari, semakin gak menemukan. Lalu kita berusaha untuk mengenal Tuhan dengan mulai mengamati, mulai melihat keadaan, lalu mulai merenungkan, mulai mendengar banyak hal, ada mulai scrolling. Hati-hati
yang paling mulia, paling berharga, uang. Anak-anak muda gila-gila mau cari materi karena merasa harga dirinya berarti kalau punya uang. Kalau punya A, punya B. Kalau nggak punya, di semua film, semua medsos seolah-olah kamu nggak ada nilainya. Sangat besar nilai kita bukan dari sana. Betul, amin. Nilai kita dari sang pemilik hidup kita, Tuhan Yesus. Amin, amin. Yang kedua, pernikahan, kekudusan, hati-hati. Ini malah dari pernikahan sedang dihancurkan luar biasa. Ini akhir zamannya. Dunia ini sedang digeser menjadi Sodom dan Gomora. Pernikahan suci sedang dirusak citranya oleh kuasa gelap. Anda lihat bahwa kalau film-film zaman dulu namanya seks sebelum pernikahan, itu tabu. Iya. Sekarang enggak. Itu wajar. Mau film mau mana saja. Dulu kan cuma barat doang gitu. Sekarang enggak, mau dari barat ke timur. Iya. Ya. Hati-hati loh, anak-anak muda nggak lihat itu. Oh, zaman sekarang seperti ini. Itu kan cuma mungkin zamannya berubah. Salah, Tuhan nggak pernah berubah. Iya, amin. Dia nggak lekang sama waktu. Amin, amin. Firman-Nya tetap ya dan amin. Kekudusan itu tetap jadi bagian utama Amin, kehidupan amin. kita. Kita mencari-cari. Yang paling mengerikan lagi, ada hamba Tuhan cerai, lalu damai sama pasangan, dipublikasikan, maksudnya ex pasangannya, dipublikasikan dua keluarga sudah rukun, tetap melayani Tuhan, tetap membagikan firman Tuhan. Akhirnya apa? Anak-anak muda Kristen mereka mikir gini, kayaknya perceraian adalah salah satu solusi asal rukun baiklah. Jadi dosa Ya. karena apa yang disatukan Allah tidak bicara di sini. Anda jangan mikir, loh, Bapak yang bekas gubernur kita baik-baik saja, tidak ada hasil baik dari perceraian. Amin, amin. Amin. Saya punya pernah semester lalu ngajar konseling di kampus. Buku pegangannya konseling krisis. Itu bahas mengenai banyak hal, mengenai tantangan atau masalah dalam kehidupan. Yang paling menarik masuk judulnya perceraian. Ternyata judulnya dari perceraian di bab itu dikatakan apa? Perceraian, krisis tiada ujung. Gak bisa habis. Kenapa? Sampai anak cucu mah susah semua, Betul. hancur semua. Lah kalau sudah jelas seperti itu, masa sih masih berpikir kayaknya gak apa-apa ya cerai? Buang, pasti dari iblis. Ya. Amin. Amin. Ya. Nah, ini saya bimbingan pernikahan yang menyajikan. Kalau sampai udah lewat bimbingan pernikahan, menjalani kehidupan pernikahan, tahu-tahu ada yang cerai, ada yang konseling minta cerai. Ampun. Kalau masih anak-anak rohani, jangan menikah. Udahlah, lajang aja dulu sampai dewasa, baru menikah. Tuhan itu baik, terima kasih, penolong, pelindung. Amin, amin. Ya. Jawab doa. Dia akan menghalau badai. Amin, amin. Dia perisai hidup, dia penghibur. Yes. Dia raja damai. Namun badai tak kunjung berakhir, masa depan semakin sulit dilihat, adaptasi terasa sangat berat. Doa terdengar seperti mencari Tuhanku sebenarnya di mana. Tapi yang menarik ternyata Habakuk menemukan Tuhan saat dia berdoa. Amin, amin, amin. Keep on praying. Tetaplah berdoa. Saudara, waktu Anda berdoa, sebenarnya satu itu pernyataan iman dari perilaku Anda bahwa Anda mengatakan Tuhan ada. Amin. Hal yang pertama yang dapat iblis waktu kau ada masalah, engkau di stop berdoa. Pertamanya kau berdoa, tapi waktu kau nggak melihat jalan keluar, akhirnya dia ngomong, doa aja nggak cukup, cari orang buat tolong kamu. Doa nggak cukup, kamu harus usaha karena orang laporan. Bener, tapi filosofinya dirusak. Anda sedang
yang Anda sudah gini, masalahnya masih ada, tapi aku udah malas doa karena berdoa lama sekali belum dijawab. Bertobat. Amin. Doa lagi. Amin. Doa lagi. Jangan berhenti. Kenapa? Waktu Anda berhenti berdoa, kuasa kegelapan punya kuasa menekan Anda lagi. Dan waktu Anda berdoa, mereka kewalahan. Allah sedang bekerja. Amin. Tetap berdoa. Habakuk kamu juga dalam doa, ya. Habakuk 2 ayat yang ke-4b. Ini waktu dia berdoa. Saya bacakan dari Habakuk 2 ayat pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak. Di menara aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku Amin. dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi waktu saudara merasa aku butuh jawaban, menanti. Jangan berhenti sebelum Tuhan jawab. Amin. Seperti apa? Dia tunggu. Ngadu boleh. Saya mau berharap teman-teman semua di sini jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang nggak jujur. Kalau susah, yang ngomong susah sama Tuhan. Bukan jadi toxic relationship ya, beda ya. Jangan ngomongin jeleknya ke orang, ke Tuhan. Jujur aja, Tuhan aku berkesal. Kayak bagus tuh. Kesel apa? Dia bapak yang baik kok. Tuhan, aku baru sedih. Mulai. Lalu sampaikan semua dalam doa. Lalu tunggu jawaban Tuhan. Ya, seperti bagus dia tunggu jawaban Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu kepada roh, supaya orang sambil dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan berhenti. Doa tidak pernah sia-sia. Amin. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Kok kayaknya doa aku mentok di tembok? Oh, itu hanya perasaan Anda. Doa tetap sampai ke telinga Tuhan. Doa tetap sampai kepada Allah yang Maha Hadir. Kenapa doa pasti sampai? Oh, dia di sebelahmu. Bahkan ada mengatakan kita dipakai Roh Kudus, kita dipakai Allah. Dia ada dalam kita. Mana ada doa kita yang didengar sama Tuhan? Itu tipu daya iblis untuk membuat engkau berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Teman-teman, sudah semua di tempat ini kita hidup oleh percaya kita. Bukan oleh apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan. Anak saya Otis, si Jason. Saya percaya Tuhan bagaimana. Kami udah tunggu sekarang usianya 21 tahun. Tapi kami tetap percaya Allah penyembuh. Dan tidak akan berubah sampai akhir. Saya tidak akan berusaha memahami ini. Sepertinya saya harus mengevaluasi iman saya mengenai Jason. Sepertinya sakit model kayak gini Tuhan tidak mau sembuhkan, tapi saya yang harus berubah. Oh, dan Yehova Rawa, Yehova Rawa. Amin. Nah ini loh, pegang firman, kenal dia, jangan goyah dengan keadaan. Percaya terus, jangan goyah. Orang ngomong seperti apapun, Tuhan bukan begitu. Tuhan bukan menyembuh aja, pasti menyembuhkan. Nah waktu Anda menghadapi tantangan sama, Tuhan itu penolong, pasti menolong. Lu kok lambat, tapi dapat lambat. Amin. Gak pernah terlambat. Kok gak datang?
saya dibenarkan dalam Yesus Kristus. Kebenaran kita bukan karena hasil perbuatan kita. Kebenaran kita karena Dia mati di atas dosa buat kita. Dia menebus kita, mengampuni dosa kita, membenarkan kita. Jadi kita ini orang benar. Kita punya hak untuk klaim bahwa Tuhan pasti menolong hidup. Yes. Amin. Jangan nggak berani, Anda harus berani. Karena darah Yesus, bukan karena kita. Gak ada kita yang sempurna. Gak ada. Tapi buat kita sempurna, ada tanda darah. Kayak Paskah ya. Setiap ada tanda darah di pintu rumah, nggak tahu tuh di dalam rumah itu ada orang jahat. Nggak peduli Tuhan tuh melihat ada tanda darah. Yesus. Amin. Semua di rumah itu diselamatkan waktu Tuhan bersabda. Demikian hidup saudara saya. Makanya orang Kristen nggak boleh main-main sama Tuhan. Amin. Kita nggak boleh keluar dari kasih karunia Tuhan Yesus. Tanda darahnya harus melekat milik Yesus Kristus selama-lamanya. Maka yang jaga bisa jalan. Slide berikutnya. Percaya seperti apa sih? Percaya itu mengenal Tuhan. Percaya itu bukan buta. Kayak orang ngomong pokoknya percaya saja. Sebenarnya itu bukan percaya. Karena gini, iman itu jangkar. Jangkar itu harus dilempar ke batu karang yang tebal. Baru jangkar itu membuat tenang. Berarti iman kita harus mengenal apa yang kita percaya. Amin. Nah, saya rindu teman-teman semua kenal Tuhan. Jangan berhenti untuk mengenal Tuhan. Selalu apa yang aku belum tahu mengenai Tuhan. Kenapa? Di sini ada satu kata. Dia adalah a promise maker. Jadi pembuat janji. Dan luar biasa, Tuhan itu a promise keeper. Jadi kalau Tuhan sudah janji, pasti dari sini saja Anda rajin baca firman Tuhan. Saya yakin Anda orang yang sangat kuat menghadapi tantangan ini. Karena Anda yakin Tuhan itu berjanji pasti digenapi. Bagaimana kita sering janji, lupa sudah janji, boro-boro menggenapi. Janjinya saja kita lupa. Tapi Tuhan, saya nggak sabar. Saudara seringkali merasa tertuduh atau merasa berdosa atau merasa sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu Anda sudah melakukan 1-9. Barang siapa mengaku dosamu, ia setia dan akan mengampuni semua dosa itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dosa yang diampuni itu dilimpah ke laut. Lalu dijauhkannya itu kemana? Ke barat, timur. Itu gak ada ujungnya. Hilang sudah. Saya pernah Tuhan, waktu saya berdosa, saya menyesal, saya bertobat, saya minta ampun. Lalu saya tanya, Tuhan, saya dulu pernah ngelakuin ini. Jawaban Tuhan yang paling tepat, apa ya? Lupa. Kita ingat, tapi Tuhan, kenapa? Aku mengampuni, tak buang ke laut. Ku jauhkan dari barat ke timur. Artinya pengampunan Tuhan itu sempurna. Makanya tercipta baru dalam Yesus Kristus. Tegakkan kepala menghadapi semuanya karena Tuhan Yesus
dia buat janji, dia menepati janji. Seringkali kita ditekan sama iblis dengan penuduhan, kamu gak baik, kamu gak baik. Hari ini Tuhan ngomong, aku mengampuni dan aku telah melupakan semua dosa. Selesai. Jordan. Makanya dikatakan ini, forget about the past. Fokuskan pada ini. Ya, buang yang di belakang. Waktu orang Israel itu seringkali bersungut-sungut, kenapa? Dia lihatnya Mesir. Lalu dia keluar sungut-sungut. Orang Kristen juga sama. Waktu kita ikut Tuhan, apa buat kita sungut-sungut? Tuhan, waktu aku dulu belum ikut, kok kayaknya semua baik-baik aja. Sekarang kok malah seperti ini? Apa-apa nggak boleh? Salah besar. Kenapa? Karena kita lihat ke belakang. Lihat ke depan. Amin. Karena di belakang sudah jadi istri. Itu cuma masa lalu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ya, kekudusan tetap bagian utama. Orang berbalik itu metanoia, berbaliknya 180. Jangan 360, balik 180. Dosa balik dosa lagi enggak. 180 derajat. Kita keluar. Berikutnya, slide berikutnya. Kayaknya panjang ini ya. Terus selesai. Wah, jawaban Tuhan ada di mana sekarang? Yaitu dengan memegang janji. Amin. Yang kita baca di awal. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan itu Immanuel, ada bersama kita. Jangan ditipu dengan apa yang kita lihat. Habakuk di dalam perenungannya di terakhir dia menemukan jawaban. Ya. Habakuk 3, cuma 3 pasal lah, bukan 4 kayaknya sih itu. Yang ini ya. Ini Habakuk 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari koringan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Pokoknya sudah tidak ada harapan, semuanya gagal semua. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu hadapi, Tuhan ada di pihakmu. Dia menyertai, dia menguatkan untuk terus bersukacita. Kenapa sukacita? Karena nama dan nama saya tercatat di kerajaan surga. Dan Jordan, makanya kerjakan keselamatan mengaku dan kita itu berubah dengan nama hidup dalam kekudusan. Amin. Karena itu kita bisa melihat Tuhan. Slide yang terakhir aja, itu terlalu panjang. Ini doa yang saya terapkan dalam diri saya selalu minta petunjuk Tuhan. Karena kalau orang dunia ngomong dewasa itu mandiri, kita ngajar anak-anak, kamu harus mandiri, lepas daripada orang tua, harus bisa semuanya sendiri, berdikari. Lalu kebenaran ini dimasukkan dalam kebenaran iman, salah besar, terbalik.
dewasanya dunia itu semuanya dikerjakan sendiri. Dewasanya rohani semuanya bergantung sama Tuhan. Makanya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya ngomong anak-anak, bukan dewasa. Orang dewasa semua dalam hidupnya dia minta tuntunan. Apakah kamu sadar? Ada lagunya kan? Kalau engkau tidak menyertai aku berjalan. Setelah Musa, nah kita siapa? Kita suka jalan sendiri, pas jatuh baru Tuhan tolong saya salah jalan. Coba ya, mulai doa ini coba. Lord, lead me, Tuhan, pimpin saya, tuntun saya, karena saya tak bisa melakukannya sendiri. Dewasa rohani menyerahkan semua kemampuan kepada kekuatan, sehingga waktu engkau menjalani hidupmu yang keluar dari mulut dan hatimu pengucapan syukur. Orang kalau pakai kekuatan sendiri nggak bisa mengucap syukur, tapi waktu dia tahu itu tuntunan Tuhan, maka saudara saya selalu bisa mengucap syukur. Tuhan ada di mana? Dia ada di sini. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, firman-Nya pasti digenapi. Karena dia membuat janji dan dia juga penggenap janji. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk renungan firman di siang ini. Menerangkan dalam hidup kami, seringkali kami merenung dan melihat sepertinya apakah Tuhan ada bersama kami. Tapi hari ini kami diteguhkan, kami mantap bahwa Tuhan ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami aman di dalam Engkau. Kami angkat segala kekhawatiran kami, permasalahan kami, pergumulan kami di hadapan tahta kasih karunia besar ini. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, karena kami tidak mampu jalan sendiri. Menerangkan firman-Mu ini, dan kami terus teguh berjalan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dalam Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan diberkati firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Hari jemaat yang saya kasih, saya mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau mewariskan persembahan syukur kita di siang hari ini. Dan kalau bersama kita akan puji bersama kita. Sukacita semua. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan bagiku untuk bertobat dan beri untuk ditabur. Beri yang tahu akan Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita aku taburkan beriku pada saat ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pembinaan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pemabukkan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan okkultisme dan setan-setan, serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh kebelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ibadah kami sudah selesai dan firman juga sudah diberitakan. Kami mau Tuhan, firman itu bukan cuma kami dengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman itu. Kami lebih mau percaya lagi dan kami tidak mau bersungut-sungut dalam kehidupan kami sekalipun Tuhan belum menjawab, karena kami tahu Tuhan menjawab tiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami ini, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali lipat, sampai penuh lubuk-lubuknya. Dan juga Tuhan, untuk tangan-tangan yang bisa memberikannya dalam sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan yang menolong dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka disiapkan roti untuk mereka bisa makan dan benih supaya mereka bisa ditabur di minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas kami dalam semua yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu ke depan nanti. Tuhan berkati dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati sekolah anak-anak kami, Tuhan berkati kuliah anak-anak kami, Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian
prestasi di sekolah mereka. Mereka boleh menjadi kesukaan buat teman-teman dan juga kesukaan buat guru-guru. Terlebih lagi anak-anak kami menjadi kesukaannya Tuhan. Dan anak-anak kami 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan anak-anak kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan sehingga mereka melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bahkan dalam pelayanan yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan juga menolong sehingga pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih kami hari ini sudah mendengar firman dari Pak Stanley Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan terus pakai Pak Stanley dalam pelayanan di semua yang dikerjakannya Tuhan menjadi berhasil dan menjadi beruntung di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Pak Stanley bersama dengan keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat orang tua kami juga Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat papa mama kita. Mari kita sama-sama berdoa buat orang tua kita. Yang punya anak-anak juga boleh berdoa buat juga bukan anak. Tuhan, kami berdoa buat Ama, buat teman Tuhan di dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Semakin mengasihi Tuhan, semakin sehat, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kedua orang tua anak kami yang ada di kampung-kampung Tuhan. Kami minta Tuhan ada kesehatan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati kebun, Tuhan berkati ternak, Tuhan berkati pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama kami, sehingga papa mama kami Tuhan bisa diberkati Tuhan, dan kami sebagai anak-anaknya Tuhan juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami juga mau berdoa buat setiap orang yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Jika ada, sebut namanya, kita sama-sama berdoa. Kita melepaskan kesembuhan buat mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat kesembuhan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan oleh bilur-bilur Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima kesembuhan buat semua teman keluarga kami yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke rumah sakit Karima yang ada di sebelah kiri saya. Kita sama-sama berdoa untuk semua pasien yang ada di rumah sakit Karima. Tuhan, kami juga terus berdoa buat seluruh pasien yang ada di rumah sakit Karima. Kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, yang mereka bisa pulang, Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan yang harus dioperasi. Tuhan sembuhkan melalui operasi juga Tuhan. Tulang-tulangnya tersambung sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dokter, memberkati obat-obatan yang dipakai, bahkan perawat, bahkan seluruh karyawan yang ada di rumah sakit Karima. Tuhan memberkati mereka melakukannya, mengerjakannya dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam semua yang kami kerjakan nanti di komsel-komsel. Tuhan memberkati komsel di Kartasura, komsel di Solo Kota. Tuhan memberkati. Tuhan terus bangkitkan orang-orang, Tuhan bangkitkan para pahlawan-pahlawan Tuhan. Gantikan mereka dengan hati yang baru, dengan pemikiran yang baru, supaya mereka bersungguh-sungguh di masa muda mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar dan bahkan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami berdoa buat bangsa Indonesia dari Sabah sampai Merauke. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Bahkan kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden dan wakilnya, para gubernur dengan wakilnya, bupati
wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, distrik dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya juga Tuhan, bahkan RT dan RW juga Tuhan, mereka yang ada di daerah-daerah juga Tuhan, biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Semua keputusan yang mereka ambil diambil dengan takut akan Tuhan, tidak mementingkan golongan, tapi untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa buat kota Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Kartasura Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta keamanan, kami minta damai sejahtera di kota di mana kami tinggal. Dijauhkan dari semua bentuk mara bahaya, malapetaka, wabah, penyakit semuanya dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan semua yang kami lakukan Tuhan biarlah berkemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat tempat ini dari lantai 1 sampai lantai 3. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Biarlah bangunan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat Ibu Bambang juga Tuhan sebagai pemiliknya. Tuhan memberkati di masa tuanya. Kami minta semuanya Tuhan yang terbaik untuk Ibu Bambang. Tuhan sembuhkan dari semua sakit penyakitnya. Ibu Bambang terus melayani, mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Bahkan berkati anak-anaknya, berkati cucunya, berkati menantunya. Kami juga berdoa untuk tetangga kanan kiri depan belakang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga dengan adanya gereja di tempat ini mereka juga diberkati. Bahkan kami berdoa yang belum bertobat bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mau berdoa juga. Kami rindu Tuhan, kami minta tempat untuk kami bisa beribadah sendiri di dalam nama Yesus. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan bukakan jalan selebar-lebarnya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat sehingga kami bisa memiliki tempat untuk kami beribadah sendiri di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sebentar kami juga mau pulang. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Mobil, motor, kendaraan umum yang kami gunakan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, dijauhkan dari semua kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut dihalau dari hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan makan minum kami, Tuhan cukupkan. Apa yang akan kami makan, Tuhan berkati sehingga makan minum kami menjadi kesehatan, menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sebentar mau pulang. Berkat Tuhan sebelum kami pulang. Mari jemaat Tuhan angkatlah kedua tanganmu terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkati rumahmu, diberkati meja makanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang akan dijumpai dan dikerjakan menjadi berhasil dan perjalanan-perjalanan akan begitu. Akan terus naik jadi kepala dan bukan ekor, bahkan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel akan tercurah penuh melimpah dalam kehidupan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat itu. Haleluya. Mari terus mencari wajah Tuhan dalam seluruh keadaan kita. Jangan lupa untuk ikut komsel ya.